Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura. Bab 6686 Kepergian Chu Feng. Reaksi dari semua pihak. Saat Chu Feng melakukan perjalanan, dia terus-menerus menggunakan kemampuannya untuk mengamati kedua arah. Arah itu adalah fenomena luar biasa dari sungai surgawi garis darah, dan yang lainnya adalah zaman para dewa. Cahaya ini luar biasa. Fei menatap garis cahaya yang menyerupai komet itu dan berseru takjub. Meskipun jaraknya sangat jauh, cahaya yang mengalir dan diubah oleh Jie Tianran begitu menyilaukan sehingga mereka semua dapat melihatnya dengan jelas dengan mengamati formasi tersebut. Perasaan ini terkait dengan era para dewa. Ini pasti merupakan pengaruh dari dewa surgawi, kata Chu Feng. Dia memilih pintu ketiga. Itu cukup konservatif, kata Xiao Yu'er. Chu Feng kemudian mengeluarkan pedang kunci dan memeriksanya dengan cermat. Saudara Chu Feng, ada apa? Ziling bertanya. Aku ingin melihat apakah, jika pedang ini diaktifkan dan memasuki zaman para dewa, cahaya yang dihasilkan oleh pedang kunci tersebut dapat disembunyikan. Jika itu tidak bisa disembunyikan, meskipun saya masuk dari jarak jauh, titik awal saya tetap akan terkunci, kata Chu Feng. Jadi, apa yang akan terjadi? Fei bertanya. Aku khawatir setelah aku keluar dari zaman para dewa, aku akan kembali ke tempat yang sama. Jika orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam dan Sekte Penjara juga memiliki kecurigaan ini, mereka pasti akan mengirim orang untuk menjaga lokasi tempat aku berangkat, kata Chu Feng. Jika mereka berani datang, aku akan membunuh mereka, kata Feng Ling. Jika hanya Sekte Penjara saja, itu tidak masalah, tetapi aku khawatir Jie Tianran akan keluar sebelumku dan menyergap kita. Baiklah, jangan ikut denganku. Mari kita cari tempat lain untuk bertemu, dan aku akan menemuimu di sana setelah aku keluar, kata Chu Feng. Tidak, terlalu berbahaya jika kamu pergi sendirian, Ziling dan Xiao Yu'er berbicara serempak. Tidak apa-apa. Apakah kalian semua lupa bahwa aku memiliki ini? Chu Feng mengeluarkan roh perisai surgawi. Kakak, bukankah ini tidak bisa digunakan? Tanya Xiao Yu'er. Sebenarnya, itu bisa saja digunakan, tetapi saya tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Harta karun ini memiliki kesadaran, dan manipulasinya bergantung pada lokasi. Jika jumlah kita lebih banyak, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun jika aku sendirian, benda ini tidak hanya dapat melindungiku, tetapi juga membantuku melarikan diri, kata Chu Feng. Kakak laki-laki, benarkah yang kakak katakan? Xiao Yu'er bertanya dengan curiga. Itu benar Yu'er, Chu Feng tampak yakin. Pembohong itu seperti anjing, Ziling menambahkan. Chu Feng tidak berdaya karena dia memang telah berbohong, dan dia tidak ingin Ziling dan Xiao Yu'er berada dalam bahaya bersamanya lagi. Namun dia tetap mengangguk. Oke, berbohong itu tidak bisa dipercaya. Baiklah, kami akan melakukannya sesuai keinginan Anda, kata Ziling. Setelah itu, Ziling dan yang lainnya pergi ke titik pertemuan yang telah diberitahukan oleh Chu Feng kepada mereka. Tentu saja, untuk menghindari kecelakaan, Chu Feng juga meminta Ziling dan yang lainnya untuk membawa formasi besar itu bersama mereka. Lagi pula, formasi besar itu berisi pasukan aliansi klan Chu. Selain itu, jika mereka menghadapi bahaya, Ziling dan Feng Ling akan mendapatkan perlindungan tambahan dari formasi besar tersebut.
Setelah Ziling dan yang lainnya pergi, Chu Feng ditinggal sendirian di perahu bambu kecil itu. Di bawah langit berbintang yang luas, dia duduk sendirian di perahu bambu, merasa agak kesepian. Anjing kecil, kau sendirian sekarang, tiba-tiba suara Egi terdengar. Mengapa kamu mengumpat? Chu Feng tersenyum. Jika dia sendirian, dia akan merasa sangat kesepian, tetapi dengan Egi di sisinya, dia tidak akan pernah merasa kesepian dimanapun dia berada. Siapa yang menyuruhmu berbohong? Kamu sama sekali tidak bisa mengaktifkan roh perisai surgawi itu, kan? Kata Egi. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari ratu saya, kata Chu Feng. Berhentilah memujiku, situasi saat ini cukup buruk, teman dan anggota klanmu yang telah lama dicari akan muncul pada waktu yang tepat. Meskipun kita untuk sementara aman saat terjebak dalam fenomena aneh ini, siapa yang tahu kapan fenomena ini akan berakhir? Sekarang, meskipun kultivasi Feng Ling dan Ziling telah meningkat pesat, mereka masih belum mampu menandingi kekuatan sekte penjara, apalagi kakekmu yang bajingan itu yang masih memiliki banyak kartu truf. Kekuatan rusa ilahi belum pulih, dan kau tidak bisa mengaktifkan roh perisai surgawi. Adapun babi kilin sialan itu, ia masih belum bangun. Bahkan jika ia bangun, mungkin tidak akan berguna. Karena keadaan sudah sampai seperti ini, tidak ada cara lain selain merebut kekuasaan di zaman para dewa ini. Jika kita bisa merebut kekuatan ini, kita bisa membalikkan keadaan pertempuran, dan semuanya akan jauh lebih mudah. Chu Feng, cepatlah, jangan sampai kehilangan inisiatif. Ratu ini juga penasaran tentang kekuatan macam apa yang tersembunyi di dalam apa yang disebut zaman para dewa ini, yang begitu misterius namun begitu agung, kata Egi. Oke, ayo kita pergi. Saat Chu Feng berbicara, dia mendesak perahu bambu itu untuk bergerak lebih dekat ke zaman para dewa. Begitu mencapai jarak tertentu, pedang kunci di tangan Chu Feng juga bereaksi. Jarak ini jauh lebih besar daripada jarak antara Jie Tianran dengan zaman para dewa. Chu Feng kemudian menyimpan perahu bambu Qin Jiu dan mengaktifkan pedang kunci. Saat kekuatan itu menyelimuti Chu Feng, dia, seperti komet, terbang menuju zaman para dewa. Namun, cahaya yang terpancar dari Chu Feng jauh lebih menyilaukan daripada cahaya yang terpancar dari Jie Tianran. Adegan ini langsung menarik perhatian berbagai pihak. Meskipun jaraknya masih jauh, orang-orang masih bisa melacak jalur yang akan dilalui Chu Feng melalui gerbang kedua. Chu Feng telah pergi dan dia sebenarnya memilih pintu kedua. Begitu percaya diri, para penghuni Istana Suci Tujuh Alam menyaksikan pemandangan ini dan tak kuasa menahan rasa dingin. Dilihat dari keributan yang ditimbulkan oleh Chu Feng dan Jie Tianran, jelas bahwa Chu Feng memiliki keunggulan. Sementara itu, Xiao Yuher, Ziling, dan yang lainnya masih dalam perjalanan menuju tempat yang telah disepakati Chu Feng dengan mereka, namun mereka juga mengamati pergerakan di zaman para dewa. Chu Feng, kakak laki-laki, Ziling, Xiao Yuer, dan yang lainnya juga tampak khawatir. Namun, kekhawatiran mereka berbeda dengan kekhawatiran Istana Suci Tujuh Alam. Istana Suci Tujuh Alam khawatir bahwa Chu Feng merupakan ancaman bagi Jie Tianran. Yang dikhawatirkan Ziling dan yang lainnya tentu saja adalah keselamatan Chu Feng. Sosok Song Changseng di Sungai Surgawi 9 Jiwa yang membawa kapak di punggungnya juga menatap zaman para dewa. Matanya yang biasanya acuh tak acuh kini menunjukkan lebih banyak kekhawatiran dan harapan daripada biasanya. Hari ini akhirnya tiba. Chu Feng,
Kekuatan era dewa ini belum pernah diperoleh siapapun sejak zaman kuno. Kuharap kau bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan siapapun di dunia. Sementara itu di garis keturunan Bima Sakti, melampaui fenomena aneh. Di aula gelap yang dipenuhi harta karun, Dongfang Hansong juga mengamati zaman para dewa melalui sebuah susunan. Keturunan kepala penjara itu sungguh luar biasa. Dongfang Hansong menghela napas dalam hati, ekspresinya menjadi semakin rumit. Tiba-tiba, pintu istana terbuka dan Chen Hui melangkah masuk. "Salam, komandan penjara," Chen Hui membungkuk dalam-dalam dengan penuh hormat. Chen Hui masuk ke kolam renang. Dongfang Hansong tak membuang kata-kata lagi, melainkan mengalihkan pandangannya ke sebuah kolam yang tidak jauh dari aula utama. Kolam itu berwarna merah darah, seperti air mendidih, bergolak dan bergelembung, sambil memancarkan aura yang kuat dan menyeramkan. "Baik, komandan penjara," Chen Hui tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, meskipun dia belum sering bertemu dengan tokoh terkemuka dari aliran kuno tersebut. Namun, Tuan Dongfang Hansong selalu memberikan perhatian ekstra kepadanya. Secara khusus, setiap kali dia mengatur pertemuan pribadi dengannya, dia selalu memberikan beberapa keuntungan kepadanya. Dan sebagian besar waktu, ini adalah manfaat yang bahkan orang-orang dari sekte penjara pun belum pernah lihat sebelumnya. Kali ini pun tidak akan menjadi pengecualian. Dan kultivasi kita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.